Benar juga ternyata. Lah, sama-sama benar. Bukan masalah benar sama benar. Ya, bahwa itu terjadi di depan seorang anak. Padahal rumusnya itu tadi, teorinya itu tadi. Setiap anak punya kebutuhan untuk bangga kepada kedua ibu bapaknya, karena kedua ibu bapaknya adalah dasar-dasar kehidupan bagi seorang anak. Ketika ibu dan bapak saling serang satu sama lain di hadapan anak, itu sama saja dengan menghancurkan dasar-dasar kehidupan seorang anak. Nah, itu tadi potret keluarga Ariel Tinju yang sampai kalau suami dan istri berantem tuh sampai pintu-pintu kandang kebun binatang itu dibuka semuanya. Nauzubillah. Itu pasti tidak terjadi pada kita. Itu terjadi di luar sana, menjauh di sana. Ya. Kemudian yang kedua, potret keluarga pasar. Apa yang dimaksud dengan potret keluarga pasar? Yang dimaksud dengan potret keluarga pasar adalah satu keluarga di mana suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga mereka terlalu main hitungan. Ya. Masing-masing pihak merasa bahwa dirinya lah yang lebih banyak memberi dibandingkan pasangan hidupnya. Atau masing-masing tidak mau memberi kalau mereka belum menerima. Kalau mas enak mas, tiap hari keluar rumah terus, saya ini yang di rumah mas, korban perasaan mas. Jadi dengan kata lain, sang istri ingin mengkomunikasikan kepada suaminya bahwa dia lebih banyak berkorban dibandingkan sang suami. Seperti itu. Ini potret keluarga pasar. Kemudian yang ketiga adalah potret keluarga sekolah. Apa yang dimaksud dengan potret keluarga sekolah? Yang dimaksud dengan potret keluarga sekolah adalah satu keluarga di mana suami, istri, dan bahkan seluruh anggota keluarga mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi oleh saling asah, saling asih, dan saling asuh. Mereka saling berbagi informasi, saling mengupdate perkembangan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling dukung, dan saling peduli. Itu potret keluarga sekolah. Kemudian yang keempat adalah potret keluarga rumah sakit. Apa yang dimaksud dengan potret keluarga rumah sakit? Yang dimaksud dengan potret keluarga rumah sakit adalah satu keluarga di mana pola hubungan antara suami dan istri ditandai oleh satu pola hubungan seperti hubungan antara dokter dan pasien. Kadang-kadang yang terjadi adalah pasien butuh dokter, tapi ada kalanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dokter yang butuh pasien. Sangat bergantung dari status sosial ekonomi dari pasien. Kalau pasien berasal dari status sosial ekonomi yang rendah dan dia mendapatkan seorang dokter yang tidak mempersyaratkan uang muka untuk proses pengobatan dia, wah, waktu itu si pasien merasa seperti ketemu malaikat lah, seperti ditolong sama malaikat. Padahal dokter-dokter di tempat lain kalau nggak tinggalin uang muka dulu 20 juta, nggak ada tuh tindakan yang akan diberikan. Sampai ada keluarganya mau tanda tangan, siapa yang bertanggung jawab kalau ini dilakukan tindakan operasi misalnya. Kalau enggak, ya udah dibiarin gitu aja. Bukan sejam 2 jam dibiarinnya, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, dan sebagainya. Nah, jadi ketika si dokter itu dia berkata kepada pasiennya, waduh, bapak ini parah banget Pak. Bapak ini jantungnya udah busuk Pak. Dicopot aja Pak jantungnya ya Pak. Iya Pak dokter, yang penting sembuh gitu. Ya, jadi si pasien itu sudah sampai satu tingkat, I'm hopelessly devoted to you. Ya, kalau bahasa Prancisnya itu pasrah bongkoan. Ya, udah terserah lah gitu apa ya. Ya saking tidak berdayanya itu dia sampai, kalau bahasa Prancisnya itu tadi pasrah bongkoan. Ini ketika pasien itu berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Tapi kalau pasien berasal dari status sosial ekonomi yang tinggi atau sangat tinggi, ya, status sosial ekonomi yang sangat tinggi, maka mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Pasien itu dia nggak melakukan belanja dokter, ya. Belanja dokter itu maksudnya gini, orang hanya pergi ke dokter
dia sakit, itu belanja dokter namanya. Kalau lagi sakit perut, kalau lagi sakit telinga, datang ke dokter THT. Ya, kalau dadanya nyeri, mungkin dia datang ke dokter jantung atau internis. Ya, kalau di kulitnya ada eksim kering, datang dia ke dokter kulit seperti itu. Jadi dia hanya by case saja. Jadi kalau enggak ya nggak perlu dokter, itu belanja dokter namanya. Tapi kalau orang yang status ekonominya itu sudah sangat tinggi, dia mau sakit atau nggak sakit, dia selalu kontrol dokter. Bahkan ada yang dia punya dokter pribadi. Dokter lah yang datang secara rutin memeriksa kesehatan dia setiap pekan sekali, dan tiap bulan dia hanya tinggal transfer 20 atau 50 juta kepada dokter itu. Ada pasien yang status sosial ekonominya begitu tinggi, dia bukan hanya punya satu dokter pribadi, punya 13 dokter pribadi. Jadi untuk jantungnya sendiri, paru-parunya sendiri, ya, rambut dan kulitnya sendiri, ya, udah punya. Jadi sebetulnya yang punya dokter pribadi itu bukan dia, organ-organ tubuh dia. Ya. Jadi setiap organ per organ itu udah ada dokter pribadinya sendiri. Ya. Nah, kondisinya juga mungkin terbalik. Ya. Jadi bukan lagi pasien butuh dokter, mungkin dokter yang butuh pasien. Ketika salah satu anggota keluarga dari keluarga ini terlibat narkoba, pengguna berat narkoba, dan dokter pasti tahu karena dokter selalu rutin sebulan sekali periksa darah, kesehatan darah pasien, keluarga pasiennya gimana, selalu diperiksa oleh dokter ini. Itu si kepala keluarga itu mengatakan, "Pak dokter, saya tidak mau wartawan sampai tahu tentang kasus anak saya. Kalau sampai wartawan tahu tentang kasus anak saya, bapak saya pecat sebagai dokter pribadi saya." Dokternya sudah mengatakan, baik. Nah, jadi terbalik kondisinya, bukan pasien butuh dokter, tapi dokter yang butuh pasien. Itu potret keluarga rumah sakit. Dan yang terakhir adalah potret keluarga kuburan. Apa yang dimaksud dengan potret keluarga kuburan? Potret keluarga kuburan adalah satu keluarga di mana suami dan istri mereka hidup bersama, tetapi mereka tidak pernah saling bertegur sapa. Jadi kehidupan rumah tangga mereka itu seperti dua kuburan di bawah naungan pohon Kamboja, sepi jua, seperti itu. Coba kita bayangkan, hidup bersama tapi tidak pernah saling bertegur sapa. Nah, bagaimana cara mereka menjembatani? Berarti tidak ada komunikasi di antara mereka, kan? Bagaimana cara mereka menjembatani komunikasi yang putus di antara mereka? Cara mereka menjembatani komunikasi ini adalah dengan cara mengangkat seorang kurir. Siapa yang mereka angkat sebagai kurir mereka? Anak mereka. Suatu saat sang ayah berkata pada anaknya, "Bilang sama mama, masakan mama gak enak." Dengan polosnya sang anak itu dia datang menemui ibunya. "Mama, kata papa katanya masakan mama gak enak." "Masa bodoh?" Jadi kata mamanya, "Masa bodoh?" Si anak dengan polosnya datang lagi, dia menemui ayahnya. Dia katakan kepada ayahnya, ya, kata mama katanya masa bodoh. "Memang mamamu memang bodoh." Datang lagi si anak menemui ibunya. Dia bilang kepada ibunya, "Mama, kata papa mama memang bodoh kok." Nah, di sini kita lihat. Maksudnya mengangkat kurir itu kan untuk menjembatani komunikasi yang terputus. Tapi apa yang terjadinya? Kondisinya bukan semakin baik, tapi justru semakin runyam. Akhirnya kurir dipecat. Sudah tidak ada kurir-kuriran lagi sekarang. Nah, setelah tidak ada kurir, bagaimana upaya mereka untuk menjembatani kembali komunikasi yang terputus di antara mereka? Kali ini mereka tidak menempuh melalui kurir. Ya. Ini ceritanya zaman belum ada pager, belum ada handphone nih ceritanya. Ya. Mereka menempuh melalui surat menyurat. Ya. Satu saat seorang suami dari potret keluarga kuburan ini, dia dapati istrinya sudah berangkat tidur terlebih dahulu. Dia tulis surat kepada istrinya, "Istriku sayang, besok pagi mas akan dinas keluar kota. Tolong bangunkan mas pukul 4 pagi. Dari suamimu, selalu always." Tanda tangan. Dilipat rapi surat tersebut, diletakkan di sebelah bantal istrinya.
Kemudian besoknya sang suami bangun. Ketika dia bangun, ya, dia dapati ada surat terlipat rapi di sebelah bantal dia. Dia lihat matahari, jam sudah menunjukkan jam 7 pagi dan matahari sudah naik ke atas. Dibukanya surat itu. Suamiku sayang, bangun. Sudah pukul 4 pagi. Dari istrimu, selalu, always. Tanda tangan. Salah sendiri, siapa suruh surat-suratan? Orang tinggal serumah juga pakai surat-surat. Nah ini potret keluarga kuburan. Nah kalau kita diminta untuk memilih, untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, kita mau pilih potret keluarga mana di antara 5 potret keluarga ini? Potret keluarga sekolah. Kalau saya boleh sarankan, jangan pilih potret keluarga sekolah. Pilih potret keluarga masjid. Ada yang bilang curang, curang. Iya. Jadi kenapa kita mesti pilih potret keluarga masjid? Karena potret keluarga masjid itu pada dasarnya potret keluarga sekolah juga. Di dalamnya terjadi saling asah, saling asih, saling asuh, ya. Hanya saja bedanya potret keluarga masjid didasari oleh nilai-nilai ibadah. Jadi kebahagiaan hidup yang ingin dicapai itu bukan sebatas kebahagiaan hidup di dunia, tetapi kebahagiaan hidup yang terus berlanjut sampai dengan di akhirat nanti. Itu bedanya. Jadi salah dalam menentukan niat, ya, itu beda. Seperti yang diingatkan dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ukuran keberhasilan kita dalam menempuh karir keluarga, dan itu adalah karir yang terpenting dalam hidup kita, adalah dapatkah kita menghantarkan seluruh anggota keluarga kita untuk memasuki pintu gerbang surga ataukah tidak? Kalau kita gagal, berarti kita gagal dalam meniti karir keluarga kita. Padahal itu adalah karir yang terpenting dalam hidup kita dan karir yang terpanjang, karena dia berlanjut sampai dengan di akhirat nanti. Nah, sekarang sebelum tanya jawab, saya akan mencoba untuk memetakan. Atau sebelumnya saya ingin mencoba setiap kita membayangkan bagaimana kira-kira perasaan seorang anak kalau dia dapati kedua ibu bapaknya berantem di depan dia, walaupun itu hanya terjadi sekali saja dalam kehidupan seorang anak. Bagaimana kira-kira perasaan seorang anak? Sekali saja dalam kehidupan seorang anak dia menyaksikan kedua ibu bapaknya berantem di depan dia. Bagaimana kira-kira perasaan seorang anak? Ada yang bersedia jadi volunteer, jadi sukarelawan? Jangan mau jadi sukarelawan atau volunteer. Ya. Galau, ya. Ada lagi? Iya, sedih, galau, sedih. Iya. Ada lagi? Takut, ya. Mungkin kalau usianya masih sangat kecil takut ya dia. Nah. Tapi kalau usianya udah terlalu besar, apa udah berkeluarga, heran juga gitu. Ya. Oh, masih ada acara berantem-beranteman segala ya gitu. Gitu. Ya, ada lagi? Nah. Nanti akan saya ringkas gitu. Saya akan ringkas. Takut, galau, sedih, apa lagi? Kecewa. Ya. Apa lagi? Ya. Ya tentu yang paling pertama tentu kecewa. Tapi bukan hanya sekedar kecewa, tetapi anak akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Ya, kecewa, tapi kecewaan dalam. Ya, bukan sekedar kecewa minta dibeliin permen nggak dibeliin gitu, bukan. Ya, anak akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Karena apa? Teorinya itu tadi, setiap anak
memiliki kebutuhan untuk bangga kepada kedua ibu bapak mereka, karena kedua ibu bapak mereka merupakan dasar kehidupan seorang anak. Ketika ayah dan ibu saling serang satu sama lain di hadapan anak, sama saja orang tua telah menghancurkan dasar-dasar kehidupan seorang anak. Jadi kebanggaan mereka kepada kedua ibu bapaknya itu langsung runtuh, seperti runtuhnya Twin Tower, ya, diterjang oleh American Airways atau American Air, saya nggak tahu. Iya. Setelah Twin Tower itu yang di Amerika itu diterobos oleh American Airways atau American Air itu, nggak lama kemudian kan orang jadi nggak mau naik pesawat itu ya, takut nanti terjadi kecelakaan lagi. Terus ada sebuah joke dari perusahaan iklan, dia seolah-olah dia mempromosikan supaya orang mau naik American Air lagi. Di iklan itu ditulis, don't be panic, I'll bring you directly to your office. Ya, jangan panik ya. Jadi sekarang malah fasilitasnya lebih hebat. Jadi orang nggak perlu ke landasan udara. Don't be panic, ya. I'll bring you directly to your office. Ya, sampai begitu iklan, hebat juga. Jadi ini pandai memanfaatkan peluang nih. Ya, jadi sekarang American Air itu sudah bisa nganterin orang langsung ke kantornya. Jadi nggak usah repot-repot ke bandara. Cuman landingnya nggak mulus, itu masalahnya. Ya, nah, itu intermezzo. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Nah, jadi anak akan mengalami kekecewaan yang mendalam. Nah, sekarang pertanyaannya, itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana atau perasaan seorang anak kalau dia dapati kedua ibu bapak mereka berantem di depan anak sepanjang tahun seumur hidup? Anak hidup bersama kedua ibu bapaknya, sedangkan kedua ibu bapaknya merupakan orang-orang yang berarti bagi kehidupan seorang anak. Jadi bukan sekali nih kejadiannya, tapi udah jadi menurutin saben hari, ya. Sepanjang tahun seumur hidup anak tinggal dan hidup bersama kedua ibu bapaknya. Bagaimana jawabannya? Nah, ini agak susah nih pertanyaannya. Ya, kalau tadi kan bagaimana perasaan seorang kalau sekali, ya, kecewaan yang benar. Sekarang bagaimana kalau semua itu dialami oleh sang anak sepanjang tahun seumur hidup, anak tinggal dan hidup bersama kedua ibu bapaknya, sedangkan kedua ibu bapaknya merupakan orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan seorang anak. Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Apatis. Ada lagi? Menganggap itu sebagai hal yang wajar. Bagaimana? Menganggap itu sebagai hal yang wajar dan dia akan menyontoh itu ketika dia nanti dewasa. Nah, menganggap sebagai hal yang wajar dan itu mencontoh dibawa sampai dia menjadi dewasa. Nah, ini menarik nih, ya, menarik. Nanti kita rumuskan bersama. Ya, ada lagi? Silakan. Silakan. Ada lagi? Atau tadinya udah ada yang mau jawab seperti yang di depan, tapi karena udah dijawab dulu jadi nggak jadi. Kenapa? Tinggal bilang aja sama, saya sama yang di depan gitu. Iya. Ada lagi? Silakan, dari ibu kayaknya masih sepi, belum ada. Traumatik, ya, traumatik. Ya. Kalau traumatik itu biasanya dia akan sangat berpengaruh kepada perilakunya ke depan, ya, traumatik. Ada lagi? Ya, baik, saya ringkas lah, saya rangkum jadi satu. Ketika semua itu terjadi sepanjang tahun seumur hidup, anak tinggal dan hidup bersama kedua ibu bapaknya, sedangkan kedua ibu bapaknya merupakan orang yang sangat berarti dalam kehidupan anak, maka dia bukan hanya berpengaruh kepada perasaan seorang anak saja, tapi dia akan berpengaruh kepada keseluruhan struktur kepribadian anak. Disinilah kita lihat bahwa sekolah, rumah
tangga kita, keluarga kita sebetulnya merupakan sebuah sekolah kepribadian bagi anak-anak kita. Karena apa? Tadi dia akan berpengaruh kepada keseluruhan struktur kepribadian anak kita. Berarti rumah kita, keluarga kita sesungguhnya sekolah kepribadian bagi anak kita. Loh, bagaimana dengan itu sekolah-sekolah kepribadian yang dibikin orang? Ya memang betul. Ada John Howard Power School of Personality, ada Monica Lewinsky School of Personality, atau apalah namanya, saya nggak tahu. Mereka menamakan diri mereka sebagai School of Personality, tapi pada hakikatnya semua mereka itu bukanlah merupakan sekolah kepribadian. Mereka hanyalah merupakan sekolah mematut diri, itu pun kalau patut. Kenapa saya katakan itu bukan sekolah kepribadian tapi sekolah mematut diri? Apa yang diajarkan oleh sekolah kepribadian? Kalau Anda berada di pantai, kenakanlah pakaian yang bebas dan terbuka sesuai dengan alam pantai. Santai di pantai. Nah, kalau itu yang diajarkan di sebuah sekolah kepribadian, berarti sesungguhnya itu bukan sekolah kepribadian, tapi itu sekolah mematut diri. Itu pun kalau patut. Tapi sekolah kepribadian yang sesungguhnya adalah keluarga kita. The real school of personality is family. Sekolah kepribadian sesungguhnya keluarga kita, bukan lain. Nah, apa akibatnya ketika seorang anak dibesarkan di dalam potret keluarga arena tinja? Akan terbentuk